Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kami di sini beranggotakan, yang pertama saya sendiri Ade Mahmud Eka Sabani, yang kedua Miatul Habibah, yang ketiga Yanuarin Davita, yang keempat yaitu Yofinanda Hanifah. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kasus yang kedua, yaitu di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, dari kasus tersebut kita mendapatkan poin ataupun pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari kedua pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mas Ade, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, menurut kelompok kami yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, tanpa membuat peserta didik merasa kesulitan, seperti dengan cara berhitung dengan jari, menghitung barang, menyanyikan lagu-lagu yang mengandung angka, menggunakan alat permainan berhitung, dan lain sebagainya. Sehingga dari segi pemahaman yang mereka tangkap akan lebih mudah dan efektif. Selain itu, Rina juga dapat mengamati usia peserta didik. Usia kelas 1 SD sekitar 6-7 tahun. Dengan mengetahui usianya, maka Rina dapat memahami peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangannya. Usia kelas 1 SD berada pada tahapan teori perkembangan kognitif. Pada tahap pra-operasional dengan umur 2-7 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Rina dapat membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan tanda-tanda, simbol, dan benda konkret sebagai media berhitung. Contohnya, Rina dapat menggunakan benda-benda di sekitar seperti menyediakan batu kerikil sebagai alat bantu hitung, menggunakan kalender sebagai alat bantu mengenal angka, dan lain sebagainya. Selanjutnya jawaban nomor 2. Kami menyarankan Rina untuk menggunakan tahapan perkembangan kognitif anak, dikarenakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget tentang teori perkembangan kognitif pada anak, menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental, sehingga usia dapat mempengaruhi kesiapan anak dalam memperoleh suatu pemahaman. Pada tahapan praoperasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kemudian, untuk teori yang kami gunakan yaitu teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Teori perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perkembangan fisik, yang kedua adalah perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosial emosional, dan yang terakhir perkembangan moral. Nah, untuk kasus 2 ini kami mengambil perkembangan kognitif. Berdasarkan Piaget tahun 1954, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Tahapan sensori motorik yaitu
dicirikan dari lahir sampai 2 tahun, membangun pemahaman dunia dengan pengalaman sensori dan motorik. Lalu yang kedua, tahap pra-operasional adalah dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun dengan ciri cara berpikir anak yaitu tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga, tahapan operasional konkret yaitu mulai umur 7 sampai 11 tahun dan anak sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan. Yang terakhir, tahapan operasional formal yaitu mulai umur 11 sampai dengan 15 tahun, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.